Shalom teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan. Bersyukur sekali kalau hari ini kita boleh bersama-sama beribadah di Komisi Tunas Remaja. Teman-teman, mari saat ini kita mempersiapkan diri kita. Kita mempersiapkan hati kita. Kita datang kepada Tuhan. Kita mengambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Mari bersaat teduh. Amin. Teman-teman, saya undang setiap kita untuk boleh bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita mulai ibadah kita dengan sebuah pengakuan bahwa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan bagi setiap kita. Kiranya turunlah kasih karunia dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Silahkan duduk teman-teman yang terkasih. Mari saat ini kita menaikkan sebuah pujian yang berkata, lebih dalam ku menyembah di dalam roh dan kebenaran, mari kita menyembah Tuhan kita. Sungguh besar setiamu Tuhan, nyata di dalam hidupmu. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari kita katakan, tiada kata yang bisa lukiskan indahmu Tuhan. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau ya Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Teman-teman, mari saat ini kita mengambil waktu untuk boleh berdoa di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, dimuliakanlah nama-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur kalau hari ini kami masih boleh beribadah kepada Engkau. Kami bersyukur ya Tuhan, Kau memberikan kepada kami kesehatan, kekuatan untuk kami boleh beribadah saat ini. Tuhan, kiranya Engkau Allah yang boleh menolong setiap kami di dalam kami beribadah ini, sehingga ibadah yang kami naikkan ke hadapan Tuhan boleh menjadi dupa yang harum.
Ampuni dosa-dosa kami ya Tuhan, kalau seringkali kami juga menyakiti hati-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, saat ini mari kita membacakan bagian firman Tuhan secara bersama-sama yang terambil dari Mazmur 105 ayatnya yang pertama. Mazmur 105 ayat yang pertama kita baca bersama-sama. 2, 3. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saya mengajak setiap kita untuk bersama-sama boleh bangkit berdiri. Mari saat ini bersama dengan gereja Tuhan di seluruh abad dan tempat, mari kita ikrarkan pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman yang terkasih, masih dengan bangkit berdiri, mari saat ini kita memuji nama Tuhan. Kita katakan bahwa Dia adalah sumber kekuatan kita. Allah sumber kuatku. Dengan bertepuk tangan dimanapun kalian berada, mari kita tinggikan namanya. Sebab hanya Tuhan milikku di bumi dan di surga. Hanya Kau milikku di surga. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang kuingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Selamanya. Kita naikkan pujian ini dari awal. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang kuingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Selamanya. Mari kita berikan pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Teman-teman dipersilahkan untuk duduk kembali. Saat ini mari kita mempersiapkan diri untuk boleh mendengarkan sabda firman Tuhan. Saat ini mari kita mempersiapkan hati kita sambil menaikkan sebuah pujian yang berkata bahwa di saat kita tidak berdaya, kuasa Tuhan sempurna di dalam hidup kita. Ketika kita percaya kepadanya, maka mujizat itu akan nyata di dalam kehidupan kita. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan.
Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Mari sama-sama kita berdoa sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan di mana kami boleh beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebentar kami rindu ya Tuhan mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong kami supaya kami boleh menangkap isi hati-Mu melalui firman ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan hari ini saya kasih judul Jesus did the impossible. Atau di dalam bahasa Indonesia, Yesus melakukan sesuatu yang tidak mungkin. Nah, tapi sebelum kita membahas firman Tuhan, Ko Yahya ingin mengundang satu teman Ko Yahya untuk maju ke sini. Dan Ko Yahya akan coba melakukan sesuatu untuk kalian. Check this out. Nah, teman-teman, Ko Yahya sekarang sudah bersama dengan Ko Paulus. Ko Yahya ingin bermain sulap sih. Sebenarnya ini sulap yang gampang banget. Kalian juga bisa lakukan sendiri di rumah seperti itu. Nah, Ko Yahya mau menebak kartu apa yang dipilih oleh Evangelis Paulus ya. Silakan kamu pilih salah satu. Dah? Kalau sudah pilih, silakan Ko Paulus tunjukkan ke kamera, tapi jangan tunjukkan ke saya ya. Tunjukkan ke kamera, tapi jangan tunjukkan ke saya. Oke? Sudah ketemu belum kartunya? Saya nggak lihat apa-apa ini. Udah ya? Udah belum ini? Oke, kalau udah silakan masukkan ke sini. Silakan Ko Paulus kocok sendiri kartunya. Dan Ko Yahya akan berusaha menebak apa yang Ko Paulus tadi tunjukkan ke arah kamera. Nah, teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam kehidupan kita itu banyak banget yang namanya dualisme ya. Ada pasang-pasangan, bukan dualisme sih bre, ada pasangan-pasangan gitu ya. Malam itu pasangannya siang, semisalkan. Terus kemudian laki-laki, perempuan, dan seterusnya. Sebenarnya nggak ada artinya sih, kayak cuma mau mengulur-ngulur waktu aja sih untuk untuk cari kartu Ko Paulus itu apa sih? Nah, kalau nggak salah, kartu yang dicari oleh Ko Paulus itu nggak ada di sini semua, nggak ada kartunya ini. Bener apa nggak? Bener ya? Oke, sulapnya berhasil. Gampang banget itu triknya, nanti silahkan kalian cari sendiri di rumah. Yuk kita kembali untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah teman-teman, kalau tadi kita melihat bahwa ada sebuah game yang dimainkan, sederhana sih, tapi kenyataannya beberapa dari kita mungkin baru pertama kali lihat dan mungkin berkata, loh kok bisa ya kayak gitu? Ya bisalah, ada caranya. Teman-teman, yang namanya sulap
permainan sulap itu pasti ada caranya. Meskipun yang sangat rumit dan di dalam tanda kutip kelihatan gak mungkin nih harusnya. Tapi itu semua ada caranya. Nah, berbeda dengan sulap, Tuhan Yesus itu melakukan sesuatu yang benar-benar tidak mungkin dilakukan. Apa itu? Mari kita buka Alkitab kita di dalam Lukas pasal yang ke-7. Saya akan bacakan buat kita semua. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar. Anak laki-laki, anak tunggal. Ibunya sudah janda. Dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya. Dan sedang para pengusung terhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata. Dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita dan Allah telah melawat umatnya." Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Teman-teman, di sini kita melihat bahwa Tuhan Yesus melakukan sesuatu yang mustahil atau tidak mungkin dilakukan. Dia membangkitkan orang mati. Mari kita lihat ceritanya. Pada waktu itu Yesus pergi ke suatu kota bernama kota Nain. Dia nggak sendirian, teman-teman. Dia pergi bersama dengan para murid dan kemudian juga banyak orang berbondong-bondong menyertai dia. Ketika dia hampir sampai ke kota itu, mereka melihat di dekat pintu gerbang kota ada kumpulan orang-orang di sana. Lalu kemudian mereka mungkin bertanya-tanya kali ya, ada apa sih itu orang rame-rame? Lalu ketika mereka mulai mendekat, maka taulah Tuhan Yesus dan orang-orang yang bersama dengan dia bahwa ada seorang mati yang diusung oleh orang-orang. Nah, teman-teman, siapa yang meninggal ini? Dikatakan di dalam Alkitab bahwa yang meninggal adalah anak laki-laki. Tidak hanya anak laki-laki, teman-teman. Dia juga adalah anak tunggal. Anak tunggal tahu ya, anak tunggal itu berarti anak satu-satunya. Dan yang terakhir, keterangan di dalam Alkitab menyatakan bahwa ibu dari anak ini adalah janda. Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, mari coba kita membayangkan scene yang terjadi di sini. Apa sih yang sebenarnya sedang terjadi? Teman-teman, dikatakan ada seorang janda. Janda itu berarti seorang wanita yang udah tidak lagi memiliki suami ya. Bisa aja suaminya itu udah meninggal. Dan dia itu memiliki anak laki-laki satu-satunya. Koyahya itu juga anak tunggal. Anak laki satu-satunya. Papa Koyahya sudah meninggal. Jadi mama Koyahya adalah seorang janda. Nah, berdasarkan dengan keterangan ini, maka kita tahu bahwa anak ini adalah harapan satu-satunya dari sang ibu. Mungkin ibu yang janda ini berharap bahwa suatu hari anakku bisa menikah lalu aku mendapatkan cucu. Mungkin dia berharap demikian. Lalu anak muda ini pasti setiap hari juga bekerja sehingga bisa membantu menghidupi sang ibu. Anak ini adalah harta satu-satunya bagi ibu ini. Teman-teman, tapi si anak muda ini malah meninggal dunia. Kalau kita jadi seorang ibu, melihat anak kita meninggal dunia, gimana perasaan kita? Gimana perasaan ibu ini yang udah janda? Ya pasti dia terlihat begitu sedih. Ya tentu menangis dan mungkin juga sama sekali gak ada orang yang bisa menghiburnya. Meskipun dikatakan di dalam Alkitab sini bahwa orang banyak itu menyertai si ibu ini.
Tapi mungkin gak ada satupun orang yang bisa menghibur ibu ini. Sampai suatu ketika Tuhan Yesus datang dan bertemu dengan si ibu ini. Di sana dikatakan bahwa hati Tuhan Yesus itu tergerak oleh belas kasihan. Hati Tuhan Yesus tergerak oleh belas kasihan. Nah, pertanyaannya, mengapa sih hati Tuhan Yesus bisa tergerak oleh belas kasihan? Nah, teman-teman, mari kita coba melihat isi hati Tuhan Yesus di dalam bagian ini. Kalau kita membandingkan kejadian ini dengan kehidupan personal Tuhan Yesus, maka kita akan mengerti kenapa Tuhan Yesus begitu berempati dengan ibu ini. Yang pertama, Tuhan Yesus itu juga anak tunggal dari Ibu Maria. Ya, memang dia adalah anak Allah, tetapi Tuhan pakai Maria untuk menjadi ibu bagi Tuhan Yesus di dunia ini. Sebagai anak tunggal, tentu kedekatan antara Tuhan Yesus dan ibunya Maria itu sangat dekat. Mungkin dari kecil mereka sudah bareng-bareng. Di masa remajanya pun, mungkin Ibu Maria dan Tuhan Yesus memiliki boundaries atau ikatan yang begitu dalam. Dan pada waktu itu ketika Tuhan mulai pelayanan umurnya sudah 30-an tahun. Tentu Tuhan Yesus punya satu perasaan yang intim lah dengan ibunya. Punya kedekatan khusus dengan ibunya. Itulah mengapa Tuhan Yesus berempati dengan ibu itu. Yang kedua, Tuhan Yesus tuh tahu bahwa pada suatu hari nanti ia juga akan mati. Bahkan mati di atas kayu salib. Dia tahu bahwa suatu hari nanti dia akan meninggalkan ibunya. Dan pada saat dia meninggalkan ibunya dengan mati di atas kayu salib, mungkin perasaan Ibu Maria sama seperti ibu yang diceritakan di dalam bagian ini. Oleh sebab itu Tuhan Yesus sangat paham perasaan dari ibu ini. Dia sangat berempati. Di dalam empatinya dan belas kasihannya, Tuhan Yesus pun menghampiri ibu ini. Tuhan Yesus berkata dengan kalimat yang sangat menyentuh. Dia bilang simpel sih, Tuhan Yesus bilang, jangan menangis. Teman-teman, kalimat ini mungkin bisa membuat ibu itu merasa lega. Kenapa? Karena Yesus pada waktu itu adalah figur yang sangat terkenal, teman-teman. Tuhan Yesus begitu populer, dia begitu besar dan dikenal mampu melakukan mujizat. Nah, mungkin di dalam hati, meskipun tidak dituliskan di dalam Alkitab, si ibu ini kemudian berharap-harap, bisa enggak ya Tuhan Yesus ini membangkitkan anakku kembali? Bisa enggak ya? Nah, Tuhan Yesus kemudian menjawab isi hati dari ibu itu yang mungkin enggak diperkatakan ya isi hatinya. Lalu dia melakukan mujizat. Dikatakan dia menyentuh si anak muda ini. Padahal menurut tradisi orang Yahudi, kalau orang menyentuh mayat itu menjadi najis dan kemudian harus ditahirkan. Tapi Tuhan Yesus itu adalah orang yang sangat berempati sehingga toh Tuhan Yesus itu tetap melakukannya. Meskipun dianggap orang-orang sekelilingnya, wah Tuhan Yesus jadi najis karena menyentuh mayat. Tapi Tuhan Yesus tetap menyentuhnya. Dan Tuhan Yesus membangunkan anak muda yang meninggal ini. Beberapa waktu kemudian anak muda ini kemudian bisa bercakap-cakap dan dikatakan Tuhan Yesus mengembalikan si anak muda ini kepada ibunya. Wah, teman-teman, tentu sukacita yang besar dari sebuah kesedihan, sorrow yang begitu luar biasa berubah menjadi sukacita karena anaknya telah dibangkitkan. Nah, teman-teman, tidak hanya berhenti sampai di situ. Tindakan Tuhan Yesus itu ternyata membuat semua orang itu tercengang. Dan di sana dikatakan semua orang ketakutan dan memuliakan Allah sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita dan Allah telah melawat umatnya. Dan sejak hari itu tersiarlah kabar tentang Tuhan Yesus di seluruh daerah itu. Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus kepada ibu ini akhirnya membawa kemuliaan bagi nama Allah. Sorrow atau penderitaan yang dialami oleh ibu ini dipakai Allah untuk menyatakan bahwa dia adalah Allah yang besar melalui mujizat yang dia lakukan.
Teman-teman, apa yang menjadi masalah hidup kita hari ini? Mungkin sebagai anak tunas remaja, kalian kesusahan belajar. Udah coba sih kok ya belajar sungguh-sungguh. Tapi aku tetap rasanya belum ngerti. Belum bisa, aku takut. Percayalah bahwa di dalam itu semua Tuhan akan melakukan segala sesuatu untuk membuat namanya dibesarkan melalui kehidupanmu. Atau mungkin kalian ada yang sakit. Aku dari kecil sakit ini kok ya. Nggak tahu, aku nggak bisa sembuh-sembuh. Percayalah Tuhan mau lakukan sesuatu yang besar melalui sakitmu itu supaya nama Tuhan dipermuliakan. Ko Yahya pun ngomong seperti ini bukan nggak pernah mengalami. Ko Yahya pernah mengalaminya. Sesaat setelah Ko Yahya menikah, 2 bulan setelahnya istri Ko Yahya hamil. Anak pertama. Senang sekali dong hamil anak yang pertama ya. Ko Yahya mulai jaga kandungan istri Ko Yahya. Ko Yahya mulai ke dokter, kontrol secara rutin, minum vitamin, makan sehat, dan seterusnya. But at the end teman-teman, Tuhan berkata lain. Di bulan yang ketiga, mau bulan yang keempat, dokter memvonis ternyata janinnya nggak berkembang. Setelah divonis demikian, saya dan istri tentu sedih sekali. Nangis malam-malam. Saya itu jarang-jarang nangis ya, tapi kalau kehilangan anak, itu nangis loh teman-teman. Rasanya gimana ya? Saya merasa bahwa Tuhan, why? Kenapa? Gitu loh. Saya sudah berusaha menjaganya dengan kekuatan penuh. Tapi kenapa? Tuhan panggil anak saya. Masih janin. Kenapa janinnya nggak berkembang? Dan sampai akhirnya keguguranlah istri saya. Saya dengan nangis menguburkan janin itu dengan tangan saya sendiri. Dan di situ kok saya merasa, Tuhan kenapa ya? Kenapa? Tapi waktu demi waktu berlalu, kok saya mengerti bahwa Tuhan pasti punya rencana yang indah. Tuhan pasti akan menyatakan kemuliaannya. Tuhan pasti akan menyatakan kuasanya melalui kejadian yang saya alami. Dan ternyata benar teman-teman, ketika banyak dari kemudian teman Ko Yahya itu juga mengalami hal yang sama. Tuhan pakai kisahnya Ko Yahya untuk apa? Untuk menguatkan mereka. Bahkan mereka yang belum percaya, Ko Yahya berkata, percayalah bahwa Tuhan pasti punya rencana buat kamu. Ternyata Tuhan mau saya mengalami sesuatu yang tidak enak. Supaya melalui kisah hidup Ko Yahya, nama Tuhan itu bisa dipermuliakan. Ternyata itu. Dan sekarang puji Tuhan, Tuhan sudah memberikan gantinya. Seorang anak perempuan di dalam keluarga Ko Yahya. Dan Ko Yahya senang sekali. Teman-teman, hari ini Ko Yahya ingin berkata bahwa Tuhan mau pakai kelemahan kita, masalah hidup kita, ketidakmampuan kita. Dia mau pakai itu semua untuk memuliakan namanya melalui kehidupan kita. Mau enggak kita dipakai Tuhan? Di tengah-tengah usia yang masih muda, kalian masih begitu belia, mau enggak dipakai oleh Tuhan? Mari kita berkomitmen dengan sungguh-sungguh untuk boleh mau dipakai oleh Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Tuhan kalau kami boleh beribadah dan terkhusus kami boleh mendengarkan firman-Mu. Tuhan, biarlah firman yang kami dengar ini boleh tertanam di dalam diri kami. Dan kami berdoa kiranya Engkau sendiri Allah yang boleh melakukan mujizat-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Supaya nama-Mu dipermuliakan melalui kehidupan kami. Tolong anak-anak-Mu tunas remaja ya Tuhan. Bahwa di dalam setiap apapun yang mereka kerjakan, Tuhan selalu menyertai mereka. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum kita menutup ibadah kita,
Ko Yahya ingin memberikan satu pengumuman dulu buat kita semua. Minggu depan, tanggal 13 Juni 2021, ibadah kita akan dilakukan secara live streaming. Ya, ibadah kita akan dilakukan secara live streaming pukul 8.30 pagi. Nah, teman-teman bisa mengikutinya melalui dua platform. Yang pertama bisa melalui Google Meet, yang kedua bisa melalui streaming di YouTube. Link dua-duanya akan kita share beberapa saat sebelum ibadah kita mulai. Nah, kenapa kok kita melakukan streaming? Karena minggu depan kita akan bersama-sama menyambut teman-teman kita yang baru, teman-teman dari kelas Bartolomeus yang naik ke kelas 6. Demikian pengumuman disampaikan. Mari saat ini saya undang setiap kita untuk bangkit berdiri. Kita naikkan sebuah pujian untuk menutup ibadah kita, pujian yang berkata, Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Silakan duduk teman-teman. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.